Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan ya, minggu kelima. Silahkan Anda lihat ini whiteboard di sini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Di-off-kan ya, silahkan di-off-kan videonya untuk menghemat kuota kalian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang peubah acak ya. Jadi topik kita kali ini adalah tentang peubah acak, kemudian nilai harapan, yang terakhir sebaran ya. Ini yang topik yang akan kita bahas hari ini. Ada 3 ya, peubah acak, yang kedua nilai harapan, yang ketiga sebaran teoritis. Ya, baik. Apa itu peubah acak? Peubah acak itu adalah deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Ingat ya, deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Percobaan acak. Di kuliah sebelumnya kita sudah bahas ada 2 percobaan kan. Percobaan yang sifatnya pasti atau deterministik dan percobaan yang sifatnya acak atau stokastik. Nah, kalau deterministik ini pasti atau tidak mungkin terjadi. Kalau acak itu ya kemungkinannya tidak dapat tidak dapat kita pastikan hasil percobaannya itu adalah acak. Nah, peluang itu termasuk percobaan acak. Kalau dia tidak acak percobaannya, maka tidak kita bisa hitung peluangnya. Ya, oke, kembali ke sini ya. Jadi ini peubah acak ya, atau random variable. Peubah acak atau random variable adalah deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Nah, oke, baik. Contoh apa? Misal kita eh, melempar dadu ya. Permisi, Pak. Izin ACC Indonesia ya, Pak. Dan Oh, Yuda, Pak. oke. Oh, ya. Makasih, Pak. Ya. Ya, baik. Nah, ini mari ya peubah acak. Deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Nah, misalkan eh, apa namanya? Kita lempar 2 buah dadu ya. Kita lempar 2 buah dadu. Nah, pelemparan 2 buah dadu ini merupakan percobaan acak. Ya kan? Kenapa acak? Karena hasilnya tidak dapat dipastikan. Tapi kita tahu kemungkinannya. Kita tahu kemungkinan hasilnya, tapi hasilnya tidak dapat dipastikan. Kalau kita lempar 2 buah dadu, maka S-nya atau ruang contoh
ya, atau sampel space-nya itu adalah munculnya angka 1, 1, ya, kemudian munculnya angka 1, 2, kemudian 2, 1, dan seterusnya. Ini ada 6, 6 terakhir kan. Ini ada berapa? Ada 36. Ada 36 kemungkinan hasil percobaan, ya kan, kalau kita melemparkan 2 buah dadu satu kali. Nah, dari ruang contoh ini, kita bisa buatkan variabel baru kan, misalkan X. Misalkan X ini adalah jumlah munculnya mata ganjil, sekurang-kurangnya 1 mata ganjil, sekurang-kurangnya 1 dadu mata ganjil. Nah, maka X ini akan punya nilai 0 kalau 2 mata dadu tadi, ya, kalau 2 mata dadu tadi, ya, ini mata dadu kan, munculnya dua-duanya genap, ya kan. X sama dengan 1 itu kalau munculnya 1 mata ganjil kan, dan 2 ini kalau muncul dua-duanya mata ganjil. Ya, ini biar sorry, saya ini aja deh. Jumlah munculnya mata ganjil itu aja deh, ya, bisa 0, 1 atau 2, ya kan. Ada nggak yang lain selain ini? Ya, ada kan? 3, nggak mungkin, dadunya cuma 2 kok. Ya, berarti 0, 1, dan 2. Nah, kita lihat nih. Ini adalah deskripsi numerik. Ya, X ini adalah deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Apa percobaannya? Percobaan pelemparan 2 buah dadu. Kita bisa bikin deskripsi numeriknya seperti ini. Ya, jumlah munculnya mata ganjil, hasilnya ada 0, 1, dan 2. Ya, atau apalagi misalkan pengambilan 3 kartu, ya, 3 kartu truf, misalkan pengambilan 3 buah kartu truf dengan pemulihan, ya, dengan pemulihan, artinya kartu yang diambil dibalikin lagi. Ya, ini kan S-nya ini ada berapa, berarti ada 52 pangkat 3, ya, karena ada 52 kartu, 52 pangkat 3. Kemungkinannya nih, kemungkinan hasil percobaannya. Ya, mulai dari 2 heart gitu loh, kemudian berikutnya terambil lagi 2 heart, berikutnya 2 heart, ya, kemudian 2 heart, 2 heart, 3 heart, dan seterusnya. Ini ada 52 pangkat 3 kemungkinan hasil percobaan. Nah, di sini pun bisa kita buatkan, misalkan pembacaknya sebut Y kan, misalkan Y adalah jumlah munculnya kartu
lebih besar dari 10. Ya, berarti Jack, Queen, King, dan As. Nah, ini bisa. Ini juga ia akan punya nilai dua kartu itu, tiga-tiganya itu tidak muncul kartu raja kan, atau satu yang muncul, atau dua yang muncul, atau tiga-tiganya muncul kartu raja ya. Nah, ini 0123 ini deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Nah, X dan Y ini disebut poba acak dengan satu syarat tambahan. Nanti saya jelaskan ya, apa syarat tambahannya. Oke ya, jadi kalau kita bisa buatkan deskripsi numerik, ini jumlah munculnya mata ganjil, jumlah munculnya kartu yang dan seterusnya. Kalau kita bisa buatkan satu deskripsi numerik dari suatu percobaan acak, maka itu disebut dengan peubah acak atau random variable. Ya, ini konsep yang sangat penting sebelum kita belajar teori sebaran ya. Ya, ini kita hapus ya. Nah, misalkan kita punya percobaan acak ya, pelemparan 3 buah koin satu kali. Nah, ini maka S-nya itu kalau kita lempar koin kan muncul gambar atau angka kan, ya maka ini adalah kemungkinan hasil percobaannya. Ada berapa? 2 kali 2 kali 2 ya, ada 8 kan. Ada 8 kemungkinan hasil percobaan. Ini kemungkinan hasil percobaannya. Ya A, kemudian AGA, kemudian AAG, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir AAA. Nah, ini ya ada 8 kemungkinan hasil percobaan kalau kita melemparkan 3 buah koin. Nah, ini ruang contohnya. Sekarang kita misalkan kita buat X ya, kita buat deskripsi numeriknya dari sini. Ya, misalkan ini adalah jumlah munculnya gambar. Nah, berarti X akan punya nilai 0 ya, 0 kalau misalnya semuanya muncul angka. Ya, 1 ini ya, 2 atau tiga-tiganya muncul gambar. Ya, nah sekarang kita lihat. Kita tentukan peluangnya ya, ini X. X 0, 1, 2, 3. Kita lihat peluangnya ya. Nah, peluang X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, peluang jumlah munculnya gambar itu 0. Berarti tidak muncul gambar sama sekali. Nah, masih ingat peluangnya definisi klasik ya, peluang itu adalah M per K. Ya, jadi peluang kejadian E itu sama dengan M per K. Ya, M itu adalah jumlah kejadian yang menyusun E, K itu adalah kemungkinan hasil seluruh percobaannya. Nah, jadi jumlah munculnya gambar
Berarti ini P0 ya, P0 ya, ini sama dengan M-nya 1 ya. 1 ya, kemudian K-nya ada 8. Nah, berarti ini 1/8. Kemudian peluang X sama dengan 1 ya, P1. Berarti jumlah munculnya gambar ini 1. Itu ditunjukkan oleh 3 kejadian dan 3 kemungkinan hasil percobaan. Maksudnya GAA, AGA, dan AAG. Ya, ada 3 kan? Ada 3, ya, sehingga peluangnya itu 3/8. Ada 3 kemungkinan hasil dari total 8 kemungkinan percobaan. Ya, nah kalau 2 munculnya gambar 2 kali, ini kan GGA, GAG, dan AGG. Ada 3 kan, berarti peluangnya adalah 3/8. Nah, jumlah munculnya gambar tiga-tiganya dari koin tadi itu adalah ditunjukkan oleh kemungkinan hasil percobaan GGG. Ya, ini titik contohnya GGG, berarti peluangnya adalah 1/8. Nah, ini jumlahkan berapa? Jumlahkan jadi 1. Nah, suatu peubah ya disebut peubah acak, disebut dengan deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Syaratnya adalah jika peluangnya dijumlahkan semua sama dengan 1. Jika jumlah peluangnya itu sama dengan 1. Kita boleh aja membuat deskripsi yang lain kan terkait dengan suatu percobaan acak, tapi kalau jumlahnya tidak 1, berarti dia bukan peubah acak. Ya, jadi syaratnya peubah acak itu adalah jumlah peluangnya ini harus sama dengan 1. Ya. Nah, kalau jumlah peluangnya sama dengan 1, ini ya jumlah sama dengan 1, maka X ini disebut dengan peubah acak. Ya. Dan PX ini disebut dengan fungsi peluang. Jadi fungsi peluang itu adalah peluang dari suatu peubah acak. Peubah acak itu adalah deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Jelas ya? Ini jumlahnya harus sama dengan 1. Kenapa? Karena ingat kalau kita punya semesta, ya ini ruang contoh, sample space, maka peluang ini harus sama dengan 1. Masih ingat konsep ini? Konsep peluang dasar kemarin? Ya. Nah, kalau dia tidak sama dengan 1, berarti ada yang tidak kita masukkan di sini. Ada yang ketinggalan, ya kan? Yang tidak kita masukkan ke sini. Ya, itu kemungkinannya. Atau X yang kita buat deskripsinya itu bukan suatu peubah acak. Ya, ini clear ya? Ya, lanjut. Nah, sekarang kita sini ya biar agak ini dikit. Ya, kalau ini X, di sini PX 0, 1, 2, 3. Nah, ini peluangnya 1/8, 3/8, ini 3/8, ini 1/8. Jadi X adalah peubah acak, PX adalah fungsi peluang. Nah, kalau kita buat peluang kumulatif, masih ingat sebaran kumulatif, ya frekuensi relatif
kemudian kumulatif, ya, F kurang dari, F lebih dari, masih ingat ya? Nah, ini kita buat kumulatifnya, ini 1/8, kita jumlahkan di sini jadi 4/8, kita jumlahkan di sini jadi 7/8, ini 1. Ya, jadi tadi X apa? X sama dengan perubahan acak. Ya. Kemudian P kecil X itu sama dengan P besar X sama dengan X. Jadi P kecil 0 itu sama dengan peluang X sama dengan 0. P kecil 1 sama dengan peluang X sama dengan 1. Nah, kalau F besar X itu sama dengan peluang X yang lebih kecil sama dengan dari X kecil. Ingat ya, bedakan ini. Jadi, tentukanlah P kecil 2. Berarti ini sama dengan peluang perubahan acaknya sama dengan 2. Ini masih nyambung yang tadi ya. Jadi X-nya itu adalah peluang munculnya gambar. X-nya adalah jumlah gambar yang muncul. Kalau X-nya ya. Di sini, X-nya adalah jumlah gambar yang muncul. X mana jumlah gambar yang muncul ya. Nah, kita lihat. X ini adalah pembaca. Kenapa? Karena jumlah seluruh peluangnya ini sama dengan 1. Oke, contohnya. Jadi P2 berarti sama dengan peluang jumlah gambar yang muncul itu ada 2. Ini sama dengan, di sini lihat peluangnya berapa? 3/8. Ya, P3 berarti jumlah koin yang muncul itu gambar semua. Ada 1/8. Yang ini nih ya. 1/8. Oke, nah sekarang F besar 1. Nah, ini sama dengan ini peluang X lebih kecil sama dengan 1. Ini berarti disusun oleh apa aja? Peluang X sama dengan 0 atau peluang X sama dengan 1, ya kan? Ini 1/8 tambah dengan 3/8 sama dengan 4/8. F1 itu ditunjukkan oleh angka ini. Kan F1. Nah, ini F2. 7/8 ini F besar 3. Baik ya. Nah, P kecil X ini biasa juga dituliskan dengan notasi F kecil X. Ya, ini sama ya. Jadi F kecil X itu sama dengan P kecil X. Sama dengan peluang. Ya, suatu pembacak sama dengan nilai tertentu. Oke, ya, silakan dicerna dulu ini. Ya, jadi ada X, ada P kecil X, kemudian ada F besar X. P kecil X itu sama dengan F kecil X juga. Ya, sampai sini ada komentar, tanya. Jelas ya? Ini kan cukup jelas ya. Oke. Baik ya, kita
Terus bersihkan dulu. Oke ya, baik ya. Jadi suatu peubah disebut peubah acak jika tadi apa? Jumlah seluruh peluangnya ya ini untuk semua X ini sama dengan 1. Ya, ini syarat peubah acak. Ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat pengolahan berikutnya ya. Tentukan peluang X ini lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 2 misalkan. Nah, berarti kalau gini sama dengan apa? Sama dengan F2 kurang F0. Ya, dari mana ini muncul seperti ini? Lihat, kita lihat grafiknya ya. Ini peluangnya F kecil X atau tadi PX ya. Ini 3/8, 2/8, ini 1/8. Ya, di sini 0. Pak, kok nolnya nggak di samping, nggak di tengah-tengah? Ini biar gampang aja, biar kelihatan ya, biar gampang ya. Nggak masalah. Ya, 0, 1, 2, 3. Ya, kalau dia 0, maka peluangnya itu ada di sini. Kalau dia 1, peluangnya 3/8. Kalau dia 2, peluangnya 3/8. Kalau dia 1, peluangnya, kalau dia 3, peluangnya 1/8. Di sini X ya. Di sini X. Jadi peluang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 2, itu adalah ini. Ini dikurang ini kan. Ya, jadi ini. Nah, ya sekarang kita ganti ini dengan huruf A, B. Peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil sama dengan B itu adalah FB kurang FA. Ya, nah sekarang peluang X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Nah, kalau ini sama dengan F besar B ya, kurang F besar A ditambah dengan P kecil A. Kenapa ditambah P kecil A? Karena ada sama dengan di sini. Ya, begini tambah P kecil A. Nah, sekarang tentukan
peluang X lebih besar dari A, tapi lebih kecil dari B. Ini sama dengan F besar B kurang F besar A, ya, dikurangi lagi dengan P kecil B. Kenapa? Karena ini kan rumus dasarnya nih, yang ini F minus FA. Kan karena ada ini hilang ya, hilang sama dengannya. Berarti ini dikurangi P kecil B. Yang terakhir, peluang X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil dari B. Ini sama dengan F besar B kurang F besar A ditambah P kecil A dikurang P kecil B. Ya, karena nambah sama dengan ini dan dikurangi dengan sama dengannya nggak ada hilang yang ini. Jadi kurang PB. Nah, ini ya rumus-rumusnya. Baik ya, ini kita hapus. Ya, baik. Teladan. Nah, misalkan tentukan peluang X tadi lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 2. Berarti ini sudah rumusnya adalah F2 kurang F0 tambah P kecil 0 kurang P kecil 2. Lihat F2, lihat ini, F2 ini. F besar 2 dijemput 8 kurang F besar 0, ini 1/8, tambah P kecil 0, yang ini. P kecil 0 kan, 1/8 dikurang P kecil 2, ini 3/8. Sama dengan 4/8. Ya, tentukan peluang X lebih besar dari 1, tapi lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kan sama dengan F3 kurang F1. Sama dengan F3, 1 ya kan? Dikurangi F1 ini, 4/8. Sama dengan 4/8. Baik ya, sampai sini ada komentar atau pertanyaan, silakan. Baik ya, kalau nggak tak dulu. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, yang tadi kita bahas itu sebetulnya adalah poba acak yang diskret. Yang tadi kita bahas itu termasuk poba acak diskret. Maksudnya apa? Lihat sini.
Masih ingat dulu ya, pembagian data discrete dan continue. Itu X-nya ya. X-nya yang menentukan apakah suatu pembacak disebut discrete atau continue. Kita lihat. Ini lihat X-nya 0, 1, 2, 3. Sama kalau kita mencacah atau menghitung. Ya, berhitung mulai 1, 2, 3 kan gitu kan, nggak 1, 1,5, 2, 3/4 gitu kan. Nah, kalau kita menghitung itu kan 0 atau kalau nggak ada. Kemudian ada 1, ada 2, ada 3. Berapa jumlah buku? Nah, pasti kan ada 1, 30, Pak. Nggak mungkin bukunya 2,5, Pak. Gitu kan. Setengahnya hilang nih, disobek mahasiswa. Gitu kan, nggak kayak gitu kan. Kalau kita ngitung, selalu gini. Nah, jadi tidak ada nilai yang diantaranya. Tidak ada 0,2, 0,4, 1,3, 2,143, nggak ada kan. Nah, tidak ada nilai diantaranya. Kalau seperti ini, maka pembacaknya disebut dengan pembacak yang diskret. Kita lihat ini lompat-lompat kan, gambarnya lompat dari 0, 1/8, lompat, 1, 3/8 lompat, 2, 3/8 lompat, 3, ya 1/8. Nah, kalau X-nya ini, nilainya ini bisa berimpit, bisa banyak ya, sampai dengan tak hingga, maka gambar di sini akan menjadi seperti ini gambarnya. Ya, bisa gini. Ya, bisa gini. Dan seterusnya. Sama dengan bentuk kurva ya. Bentuk kurva. Kenapa? Karena nilai X-nya ini banyak gitu kan. Nilai X ini banyak. Sehingga kurvanya bisa smooth atau mulus kalau kita hubung-hubungkan antara titik ini. Ya, nah, kalau X ini rapat skalanya, ya, maka disebut dengan tadi apa? Continue. Kalau X-nya continue, maka peubah acaknya adalah peubah acak yang continue. Jadi ada dua, ini peubah acak diskret dan peubah acak yang continue. Ya, lihat ininya, lihat X-nya. Kalau lihat X-nya lompat-lompat, berarti dia diskret. Kalau X-nya dia rapat ya, kayak gini, gambarnya begini, berarti dia continue. Nah, suatu peubah X dalam hal ini ya, disebut dengan peubah acak yang continue. Tadi sama syaratnya. Kalau diskret syaratnya adalah jumlah seluruh peluangnya sama dengan 1 ya untuk semua X. Jadi saya sampaikan, P kecil X ini sama dengan F kecil X. Ya, jadi ini sama dengan juga sigma F kecil X. Ini sama dengan 1 kalau dia diskret. Kalau dia continue, ya, karena dia continue, kalau ini kan diskret ya, karena dia continue, maka peluangnya itu dijelaskan oleh luas daerah di bawah kurva, digambarkan oleh luas daerah di bawah kurva. Ini dia. Ini nilai peluangnya. Ya. Nah, suatu peubah yang continue disebut peubah acak continue jika
jumlah seluruh peluangnya itu sama dengan 1. Berarti luas daerah di bawah kurva ini harus sama dengan 1. Menghitung luas daerah di bawah kurva itu menggunakan integral, ya kan? Berarti kalau dia discrete seperti ini, kalau dia continue, luas daerah di bawah kurva ini dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Ya, berarti peluangnya ini harus sama dengan 1 dengan batas dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Ya, ini syarat dari poba acak yang kontinu. Ya, ini buat pengetahuan kalian aja. Jangan takut ya, waduh integral lagi nih. Ketemu lagi integral nih kan. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa nilai peluangnya itu adalah luas daerah di bawah kurva. Ini syaratnya, ini syarat poba acak diskret. Jumlah kalau poba acak kontinu ini luas daerah di bawah kurva dari minus tahingga sampai dengan tahingga sama dengan 1. Oke ya. Nah, berikutnya kita lihat Nah, sekarang kita lihat ya, tentukanlah peluang X lebih kecil dari A dan lebih besar sama dengan B untuk poba acak yang kontinu. Ini sama dengan sama ya, sama dengan FB minus FA. Ya, sama dengan integral dengan batas ya, dengan batas A sampai dengan B. Di sininya Fx dx. Ya. F besar B sendiri itu sama dengan integral dari minus tahingga sampai dengan B ya, untuk Fx dx. Ya, berarti ini benar kan? Jadi kalau kita lihat kurvanya seperti ini, di sini A, di sini B, maka yang saya arsir ini yang menunjukkan peluang X lebih besar dari A, lebih kecil sama dengan B. Ya, ini kan didapatkan oleh ini. Ya, kita lihat grafiknya. Ini adalah FB ya kan? FB. Nah, yang ini adalah FA. Ya. FB dikurang dengan F besar A. Jadi ini kan, ini yang tersisa. Nah, jadi peluang X lebih besar dari A lebih kecil sama dengan B itu adalah sama dengan F besar B kurang F besar A. Yang ini. Nah, kalau dia continue, maka peluang X lebih besar dari A lebih kecil sama dengan B, itu sama saja dengan ketiga peluang yang lain. Peluang X lebih besar sama dengan A, lebih kecil dari B, ini sama FB minus FA. Ya, mau dia sama dengan kayak mau ada nggak ada
sama dengannya ini sama. Semuanya F besar B kurang F besar A. Ya, kenapa? Karena kalau peluang suatu perubahan yang kontinu itu ditunjukkan oleh luas daerah di bawah kurva, ya. Kalau dia sama, ya, maka batasnya akan berimpit. Ya, misalkan tadi kan, jadi kalau F B misalkan ini kan sama dengan integral dari B sampai dengan B ya, fx dx. Nah, kita lihat, ini kan batasnya ini A, B ya. A sampai B. Sorry. Ya, kalau sama kan ini berarti B sampai B kan. Nah, berarti ini FB kurang FB jadi 0. Ya, jadi F kecil X-nya di sini nih atau P kecil X-nya ini kalau dia kontinu 0. Sehingga peluangnya sama semua. Gampang nih menghafalnya. Kalau disuruh menghafalkan peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil sama dengan B, itu sama dengan peluang X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, sama dengan peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Ya, ini sama dengan FB kurang FA. Kalau dia diskret, beda ya, harus dihitung. Ada 4 rumusnya, kalau dia kontinu, sama semua. Mau dia sama dengan atau nggak ada sama dengannya. Oke ya, jelas ya. Ini udah beres. Gue baca. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, lanjut ya. Nah, pembacak, kemudian fungsi peluangnya, ya, kemudian kita dapatkan sebarannya. Ya, jadi pembacak diskret, maka fungsi peluangnya diskret, kita akan dapatkan sebaran diskret. Pembacaknya kontinu, kita dapatkan fungsi peluangnya kontinu. Ini sebarannya adalah sebaran yang kontinu. Nah, sebaran teoritis yang umum kita gunakan, ya, ini ada beberapa. Walaupun ini banyak ya, ada banyak sekali nih sebaran diskret atau sebaran yang kontinu. Tapi yang paling umum kita gunakan untuk yang diskret, contohnya misalkan binomial, ya, kemudian geometrik, hipergeometrik, multinomial, kemudian Poisson. Ya, karena yang bikin orang Prancis ya. Kalau orang Sunda namanya Poisson. Kalau orang Prancis Poisson. Nah, yang kontinu ini ada banyak. Yang penting, yang perlu kalian ketahui, ini sebaran normal yang sangat penting. Kemudian sebaran normal baku. Ya, sebaran F, sebaran T, dan sebaran Chi kuadrat ini yang perlu kalian ketahui. Ya, ini akan kita bahas nanti beberapa di pertemuan berikutnya ya, sampai dengan akhir semester nanti. Normal, normal baku, FT, dan Chi kuadrat. Oke ya, baik, kita bahas ya 1/2.
sebaran binomial. Nah, ini sesuai dengan namanya. Bi itu 2 kan. Ya. Kalau kita bisa mengelompokkan hasil suatu percobaan acak itu ke dalam 2 kelompok, di mana satu kelompok disebut dengan sukses, berhasil, kelompok yang satu lagi disebut dengan gagal, ya, maka poba acak yang terbentuk di sini itu menjadi poba acak binomial dan sebarannya akan disebut dengan sebaran binomial. Ya, poba acak, fungsi peluang, sebaran. Ya, jadi kita bisa buat 2 contoh gini, melempar koin. Ya, sukses itu adalah munculnya gambar. Baik ya, lanjut ya. Ada yang bisa dengar ya saya? Oke, ya, lanjut. Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak, bisa. Maaf nih, waduh, kepotong di videonya jadi nyangkut deh. Ya, kita ini lagi, ini hilang jadinya nih. Ntar. Baik ya. Nah, tadi kita lihat apa? Ini F besar X ya. Kalau P kecil X atau sama dengan F kecil X, ini disebut dengan fungsi peluang. Kalau udah diskret, fungsi peluang diskret. Kalau udah kontinu, fungsi peluang kontinu. Nah, kalau dia F besar X, kalau dia diskret, maka disebut dengan fungsi sebaran kumulatif atau CDF, kumulatif distribution function, fungsi distribusi sebaran kumulatif. Nah, kalau dia continue, diskret, kalau dia continue, maka fungsi sebaran kumulatif yang disebut dengan diskret itu menjadi fungsi kepekatan peluang. Ini istilahnya aja. Fungsi kepekatan peluang atau probability density function. Nah, kalau kalian lihat di textbook ada PDF itu artinya ini. Ya. Probability density function berarti pembacaknya continue. Ya, kalian bisa bayangkan ya. Nah, kalau CDF berarti apa namanya? Pembacak yang diskret. Ya, nah. Lanjut ya. Baik.
Jadi kembali ke yang binomial ya. Binomial. Nah, jadi sesuai dengan namanya bi 2 ya. Kalau kita bisa golong-golongkan kemungkinan hasil suatu percobaan menjadi 2 kelompok atau 2 golongan, yang satu disebut dengan sukses, yang satu disebut dengan gagal, maka ini akan menjadi perubahan acak yang binomial, ya fungsinya menjadi fungsi peluang binomial, sebarannya akan mengikuti sebaran binomial. Ya, tadi melempar koin, sukses itu mulai kalau munculnya gambar, gagal kalau selain gambar, bisa kan? Berarti binomial. Pak, saya nggak mau gambar, mau angka ya nggak apa-apa. Berarti sukses kalau muncul angka, berarti gagal kalau muncul selain angka binomial. Ya. Sekarang kalau pelemparan dadu, dadu kan 6 Pak sisinya. Ya. Bisa juga kita buat binomial. Ya. Misalkan peluang munculnya mata 2 itu sukses, selain mata 2 gagal, ya kan? Ada 2 juga kan? Sukses dan gagal. Pokoknya sepanjang kita bisa kelompokkan kemungkinan hasil suatu percobaan acak itu pada 2 ini, ya, gagal, sukses, maka disebut dengan binomial. Ya, jelas ya. Nah, ini ininya, notasinya Bx N, P. Ya, ini X ini adalah pembacaknya, N ini adalah jumlah ulangannya dalam percobaan tersebut, P ini adalah peluang dia sukses. Pak, kenapa ini bukan peluang gagal, Pak? Tanyanya yang bikin rumus lah. Jadi P ini adalah peluang yang sukses ya. Oke. Nah, ini sama dengan N ya. NX, kombinasi NX kalikan dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N kurang X. Dengan X itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai dengan N. Ya, coba yang tadi ya. Misalkan koin ya. Koin kita lempar 3 kali. Jadi percobaannya adalah pelemparan koin 3 kali. Ya, satu buah koin dilempar 3 kali. 1, 2, 3. Ya, kemudian misalkan X itu X-nya adalah munculnya gambar. Berarti sukses itu kalau munculnya gambar. Ya. Tentukanlah peluang munculnya gambar itu 2 kali dari 3 kali ulangan tadi.
pelemparan tadi. Ya, berarti ini kan bisa dianggap dua kan, bagi dua kan. Sukses itu kalau muncul gambar, ya ini gambar kan. Gagal itu kalau koinnya ini muncul angka di sini. Rp50 kan. Ya, berarti ini binomial ya, maksud binomial. Berarti ini binomial X-nya 2. Ini kan munculnya 2 kali, kan tadi kan munculnya gambar 2 kali. Berarti suksesnya 2 kali. N adalah jumlah pelemparan 3 ya, kan kita melempar 3 kali. Kemudian P kecil itu adalah peluang dia muncul gambar dalam sekali pelemparan. Berapa peluangnya? 1/2 ya. 2. Nah, berarti ini notasi binomialnya. B 2,3 setengah sama dengan, ya, lihat rumus di atas ini, berarti kombinasi 2 dari 3, mengambil 2 dari 3 kan, kombinasi 3, 2, dikalikan peluangnya, ini setengah, P-nya, setengah kuadrat, ya ini, dikalikan dengan Q. Nah, Q-nya itu adalah Q sama dengan 1 minus P. Ini jelas ya. Jadi ingat kan, tadi peluangnya harus 1, jumlah total kemungkinan 1. Kalau cuma ada 2, gagal sama sukses. Kalau yang sukses itu P, berarti gagal itu 1 minus P. Ya, jelas ya. Jadi ini Q-nya setengah juga. Setengah pangkat N kurang X. Kok N kurang X ya? Ya benar. 3 kurang 2, 1. Ya, ini ya. Ya, binomialnya. 3 kombinasi 2, itu apa? 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial dikalikan dengan 1 per setengah kali setengah lagi per 8. Ya, ini 3 kali 2 kali 1, ini 2 kali 1, berarti 3 ya, sama dengan 3. 3 kali 1/8, 3 per 8. Baik, yang lain lagi ya. Misalkan sekarang pelemparan 1 buah dadu 5 kali. Ya, kita definisikan sukses itu adalah kalau munculnya mata 3 misalkan. Berarti gagal itu kalau munculnya mata selain 3. Ya, jadi sukses itu adalah suksesnya apa? Sukses itu kalau muncul mata 3. Berarti gagal kalau mata selain 3, ya kan? Berarti ini termasuk binomial. Karena bisa kita bagi jadi 2 kelompok, sukses dan gagal. Ya, ini sukses kalau muncul mata 3. Kalau muncul mata dadu selain 3, dia gagal. Ini dari ya, oke ya. Kita lempar ini 10 kali, dadu mata 6. Nah, berapa peluang dari 10 kali pelemparan itu 4 kali dadu mata 3 muncul.
Berarti suksesnya 4 kali kan? Nah, ini binomial. Binomial X-nya berapa? X-nya ini 4, karena 4 kali yang sukses. Ya kan? Kemudian N-nya berapa? N-nya 10, karena kita lempar 10 kali. Kemudian peluang munculnya sukses, mata 3, setiap kali pelemparan berapa? 1/6, karena ada 6 kemungkinan. Kemudian munculnya mata 3 itu 1 ya, jadi 1/6. Sama dengan ini N-nya 10, kemudian X-nya 4, dikalikan dengan P-nya, peluang tadi, 1/6 pangkat 4. Q-nya, ya, Q sebenarnya 1 minus P. Kalau peluang sukses 1/6, maka peluang gagalnya 5/6. Gampang ya. 5/6. Pangkatnya 10 kurang 4. Ini pangkatnya 6. Ya, sama dengan, silakan hitung nanti berapa. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau kita ngomong peluang, itu selalu dari 0 sampai dengan 1, tidak mungkin ada peluang negatif atau peluang lebih besar 1. Jadi kalau kalian kalau kalian ngitung ini binomial dan lain-lain, hasilnya kalian di sini dapatkan 1,002194. Ini bukan akurat, tapi salah. Ya, Pak, kan saya akurat ngitungnya Pak, 5 angka atau 7 angka di belakang koma. Mau 10, mau 20 angka belakang koma. Kalau dia lebih dari 1, berarti dia salah. Ini ya, yang perlu diingat ya. Gampang itu, karena peluang itu maksimal 1, paling kecil 0. Jadi kalau kalian ngitung, mau binomial, mau hipergeometrik, mau geometrik, mau Poisson ya, normal, FT, dan lain-lain, kalau misalkan kalian dapatkan hasil di luar ini, berarti kalian pasti itu salah ngitung. Ya, jangan kalian salahkan kalkulator, atau kalian salahkan, salah rumus nih, gitu kan. Kalian yang ngaco, kalian yang salah ngitung. Itu ya, yang perlu kalian ingat. Dia harus antara 0 sampai dengan 1 hasilnya. Baik ya, sampai sini ada komentar, tanya, silakan. Sebelum saya hapus nih. Ada? Ya, kalau nggak ada, lanjut ya. Binomial. Nah, sekarang sebaran multinomial. Nah, ini sesuai namanya. Kalau B kan 2, ya, kalau multi berarti lebih dari 2. Ya. Jadi kalau ulangan suatu percobaan bisa kita kelompok-kelompokkan menjadi E1, kejadian E2, ya, terus ya sampai dengan K, di mana peluang masing-masing kejadiannya adalah peluang E1 ini P1, ya, peluang E2 ini P2, peluang EK ini adalah PK ya. Nah, maka poba acak yang dihasilkan dari ini itu disebut dengan poba acak multinomial,
dan sebarannya disebut dengan sebaran multinomial. Gimana rumusnya? Rumusnya adalah f x1, x2 ya sampai dengan xk ini P1 bukan PI ya, P1 P2 PK ya dengan N ulangan ini sama dengan kombinasi N di sini X1, X2, X3 sampai dengan X ke K yang dikalikan dengan peluang masing-masing. P1 pangkat X1, kemudian P2 pangkatnya X2 sampai dengan PK pangkatnya X ke K. Ya, kan teladannya. Kalau saya punya 2 buah dadu ya, saya lempar 10 kali. Tentukanlah peluang mata genap. Ya, peluang mata genap dua-duanya ya. Peluang mata genap di 2 dadu 3 kali. Ya, kemudian peluang yang muncul itu jumlah mata ya. Jumlah mata yang muncul itu 5 atau 10 itu 2 kali. Dan yang lainnya itu muncul 5 kali. Tentukan berapa peluangnya. Nah, ini kan asik kan. Jadi 2 buah dadu dilempar 10 kali. Dilemparan dua-dua ya. 2 dadu lempar. Ya. Kemudian ambil lagi dadunya 2 itu, lempar lagi 10 sampai dengan 10 kali. Berapa peluang dari 10 kali pelemparan tadi akan muncul 3 kali mata genap di dua-duanya. Ya, kemudian 2 kali muncul jumlah mata 5 atau 10. Ya, kemudian yang lainnya selain yang 2 ini 5 kali sudah pasti. Ya, berapa peluangnya? Nah, kalau kayak gini, kita lihat sini. Ya, kalau kayak gini berarti pertama tentukan dulu kejadiannya, pengelompokan tadi, multinya di mana gitu loh. Kalau B itu kan sukses dan gagal. Ya, kalau multinomial berarti ini kita kelompokkan ini menjadi beberapa kejadian. Ada beberapa nih kejadian, ada berapa? Ada 3 kan? Mata genap di 2 dadu, kemudian jumlah matanya 5 atau 10, dan terakhir ini kejadian lainnya. Baik, misalkan ya S1
itu adalah kejadian munculnya mata genap dua dadu. Mata genap di dua dadu. E2 itu adalah kejadian munculnya jumlah mata dadunya 5 atau 10. E3, kemungkinan yang lain selain dua di atas. Kejadiannya muncul mata dadu yang lain selain yang dua di atas. Ya, maaf salah nih. Selain S1 atau E2. Oke. Nah, kemudian hitung dulu peluang masing-masing. Berarti peluang kejadian S1 berarti P1. Peluang mata genap di dua dadu. Ada berapa nih? Ada berapa, Bil? Mata genap di dua dadu. Ada berapa? Pertama, tentukan dulu S-nya. S untuk masing-masing juga pelemparan dua dadu ini akan ada berapa? Akan ada 36 kan? Kemungkinan hasil percobaan. Ya. 1, 1, kemudian 1, 2, 1, 3. Ya, kemudian 2, 1 sampai dengan ini 1, 6 ya. 1, 6, kemudian 2, 1 terus sampai dengan ini 6, 1 sampai dengan 6, 6. Kita lihat mata genap di dua dadu. Ya, apa aja itu? Kalau 1 nggak mungkin ya, 1 kita hilangkan. Berarti kan mungkin kan 2, 4, dan 6. Ya, 2, 4, dan 6. Ini di apa aja nih? 22, 24, dan 26. Ya, di sini apa aja? 42, 44, dan 46. Ya, benar kan? Yang ini 62, 64, 66. Berarti ada 3, 3, 3. Ada 9 kan? Ada 9 dari 36. Berarti ini 9 per 36. Ya, gitu ya hitungnya ya. Berarti P1 sama dengan 9 per 36. Sekarang P2. Jumlahnya 5 atau 10. Nah, hitung dulu M-nya. Berarti M untuk E2 itu udah berapa? Ini hapus aja deh. Ini kita hapus ya. Muncul dadu jumlahnya 5, itu kan 1, 4. Ya, 2, 3. Kemudian 4, 1. Dan 3, 2. Ada yang lain nggak? Ada kan? Ya, pada Pak, 05 Pak. 05 dari mana 05 kan? Kan muncul pasti 1 atau paling kecil kan 1 sampai 6 kan dadu kan? Ya, atau 10. Nah, 10 apa aja? 1 mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, karena jumlahnya pasti 7 maksimal kan. Berarti berapa? 2 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau 10 tuh berarti 5. 5. Kemudian apa lagi? 46 sama 64. 64. 64. Pintar si Bill nih. Biasalah kalau penjudi jago nih. Nggak ya, Bill? Ya, jadi ini ya. Jadi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ada 7 kan? Berarti P2 7/36. Nah, dalam menghitung M ini jangan sampai kalian kelewat ya. Kalau kelewat bakal salah nanti jadinya peluangnya. Ya, jadi kalian harus bisa menghitung benar-benar jumlah kemungkinan hasilnya yang menyusun kejadian S1, E2 atau E3. Harus benar. Kalau salah kalian ngitung ini berarti salah peluangnya, salah semua jawabannya. Ya, 5 cuman 1, 4, 2, 3 ini ya, nggak ada yang lain. 10 itu 5, 5, 4, 6 dan 6, 3. 3, 7 nggak mungkin kan, nggak ada 7 dadu. Ya, ini ada 7, 7/36. Nah, P3 adalah yang lainnya selain yang 2 tadi. Ya udah tinggal dikurangi kan, berarti P3 sama dengan 1 kurang 9/36 kurang 7/36. Berarti berapa nih? Sama dengan 20/36. 20/36. Ya, kita masukkan ke rumusnya, berarti F-nya itu adalah X1, peluang keberhasilan di S1 kan berapa tadi? Ini 3 kali kan? 3 kali, kemudian X2 itu 2 kali, X3 itu 5 kali. Ya, dengan peluang masing-masing keberhasilan untuk P1 9/36, P2 7/36, P3 20/36. Ya, dengan total ulangannya 10 ulangan. Nah, sama dengan ini kombinasi 10 untuk 3, 2, 5. Ya, dikalikan dengan peluang masing-masing 9/36 ini berapa kali? 3 kali, pangkat 3. Kemudian peluang 7/36 ini P2 kalikan dengan X2 2 dikalikan dengan peluang kejadian lainnya yaitu 20/36 pangkat ini 5. Ya, sama dengan hitung sendiri. Ya, itu yang multinomial. Sampai sini ada komentar, pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut sekarang yang Poisson. Ya, yang Poisson. Nah, ini kayak gimana? Nah, biasanya yang Poisson ini itu kejadiannya kecil ya. Kejadiannya melingkupi skup yang kecil dari suatu yang besar. Poisson ya. Nah, jadi Poisson ini bisa digunakan untuk mengukur cacat atau defect ya suatu produk. Ya, ini banyak digunakan di quality control biasanya. Ya, misalkan koran ya. Kalau suatu pencetakan koran kan bisa dilihat ada berapa yang salah ketik atau salah cetak. Nah, ini bisa dilihat ya. Atau misalkan kain, ya
Ini gulungan kain ya, gulungan kain. Ya, ini gulungan kain nih. Nah, ini ada berapa ya? Ini panjangnya misalkan lebarnya 1 meter misalkan. Nah, ini panjang gulungannya bisa beribu-ribu meter kan. Nah, dalam satu gulungan ini misalkan ada yang cacat itu misalkan 2 meter. Nah, jadi di setiap gulungannya ini misalkan 2000 meter, ya itu akan ada kurang lebih yang cacat 2 meter. Nah, ini contoh ya, contoh Poisson, ya menghitung defect biasanya. Rumusnya apa? Rumusnya untuk yang Poisson ini, ya P, di sini X, ini pembacaknya, itu koma, lambda. Lambda itu adalah rata-rata ya, rata-rata defect tadi. Ya, ini sama dengan E pangkat minus lambda kalikan dengan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ya, dengan X sama dengan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, oke. Teladan ya, teladan. Misalkan diketahui, ini biar sama dengan yang lain, misalkan diketahui ada ya di daerah seluas 5 acre ya, 5 ekar. 5 acre ini rata-rata itu ada 10 tikus ya, diduga nih. Ya, di satu daerah pertanian di Karawang, misalkan. Diduga ya, setiap 5 ekar sawah di sana itu rata-rata ada 10 tikus. Oke. Nah, kemudian kalau si Kawil ini datang ke satu daerah di Karawang, ya, kemudian ini anggap aja calon mertuanya si Kawil lah, orang Karawang nih. Ya, kemudian dia punya sawah 1 ekar ya, 1 ekar. Berapa peluang ya kalau di situ ditangkap gitu kan, tikus di situ ada 5. Ya. Peluang di situ paling banyak tikusnya itu ada 5. Ya. Jadi yang pertama, berapa peluang di 1 ekar tanahnya mertua Kiwil tadi, calon mertua si Kawil tadi kan, ada 5 tikus ya, 1 ya. Kemudian berapa peluang di sini sebanyak-banyaknya ada 5 ekor tikus di 1 ekar sawah calon mertuanya Kawil. Ya, oke, baik. Yang pertama ya, yang pertama dulu berarti peluang X sama dengan 5. Ini X besar ya, salah nih saya, maaf. Ini X besar nih. X sama dengan 5. X kurang dari sama dengan 5.
Nah, berapa lambdanya? Lambdanya sama dengan 10. Gampang nih kan. Berarti peluang X sama dengan 5 itu E pangkat minus lambda dikalikan dengan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ini hitung sendiri. Nah, kalau yang ini gimana? Berarti ini sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan peluang X sama dengan 5. Ini kalian hitung 1/1. Ya. X sama dengan 0 berapa? Berarti E pangkat minus 10. Kok 10 sih? Minus 0 kan? Minus 0 dikalikan dengan 0 pangkat. Oh, ini sih salah. Pangkat 10 ya. Benar 10. Karena 10 lambdanya. Tapi ini 10 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. Ya, tambah dengan X+1 E pangkat minus 10, kemudian 10 pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial. Plus, ini dan terus ya, PX sama dengan 2, 3, 4, sampai dengan 5. Itu adalah peluangnya. Ya, paham ya? Baik. Ada komentar di sini atau pertanyaan? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Iya. Itu Silakan. yang huruf E itu tadi maksudnya apa ya Pak? E mana sih? Oh, E ini. E ini. E itu ini konstanta ini 2,71828. Ini ya, konstanta ini. Ketetapan gitu Pak. Oh. Konstanta ini kalau di itu ada kan di kalkulator tuh eksponen. Oh, iya, makasih Pak. Pangkat minus 10 ya. Itu angkanya 2,788. Ada tuh di kalkulator. Yang pijit kan pangkat minus 10 ini. Konstanta ini. Eksponensial. Ya, jadi untuk ini kalau untuk Poisson cuman ada satu parameter enak ya, lambda doang nih. Lambda rata-rata. Baik, lagi yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah nilai harapan ya, nilai harapan atau expected value. Nilai harapan atau expected value itu adalah rata-rata bagi suatu peubah acak. Ya. Jadi peubah acak itu punya rata-rata disebut dengan expected value. Simbolnya apa? Simbolnya E. Ya. Nah, kalau X itu adalah peubah acak, maka nilai harapannya adalah EX itu sama dengan jumlah
X dikalikan dengan P kecil X peluangnya. Atau ini F kecil X. Ya, ini kalau yang diskret. Kalau yang kontinu gimana? Nah, kalau yang kontinu diskret, ya ini yang diskret. Kalau yang kontinu maka nilai harapannya itu sama dengan integral dari X kalikan dengan Fx dx. Dari minus T hingga sampai dengan T hingga. Ya, ini untuk yang diskret. Ini untuk yang kontinu. Ya. Itu. Oke ya. Nah, kita lihat sekarang coba kita hitung ya. Nilai harapan bagi suatu poba acak yang tadi. Nah, misalnya kita tadi yang tadi ya. Misalkan koin kita lempar 3 kali, kemudian munculnya gambar. Ini X-nya 0, 1, 2, 3. Kemudian peluangnya berapa nih? 1/8, kemudian 3/8, 3/8, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Oke ya, nah lihat, tentukan nilai harapan bagi poba acak ini. Berarti ini lihat ini rumusnya. Nilai harapan itu sama dengan sigma X kalikan dengan PX. Berarti sama dengan ya 0 kalikan dengan 1/8. Ditambah 1 kalikan dengan 3/8. Ditambah 2 kalikan dengan 3/8. Ditambah dengan 3 kali 1/8. Berapa hasilnya nih? 3/8 tambah 6/8 tambah 3/8. 3 plus 6 sama dengan 12/8. Ingat ya, nilai harapan bukan peluang loh. Nilai harapan ini bukan peluang. Ya, tapi nilai harapan adalah rata-rata bagi suatu poba acak. Sehingga nilainya bisa lebih besar dari 1 kalau rata-rata. Ya, kalau nilai harapan. Ya, nah, ini ada nilai ada rata-rata, ada ragam. Ada juga ya ragam bagi suatu poba acak. Ragam bagi suatu poba acak. Ya. Ini simbolnya adalah var X, notasinya var X. Ini sama dengan nih, saya hapus deh notasinya. Var X ya, ini E kalikan dengan X minus nilai harapan X dikuadratkan. Apa nilai harapan X nih? Mu kan? Berarti di sini 8X minus mu kuadrat sama dengan, kalau dia diskret berarti sigma X
minus mu kuadrat dikalikan dengan px atau fx tadi ya, f kecil x. Ya, kalau dia diskret. Kalau dia kontinu berarti tadi ya, sigma x minus mu kuadrat fx dx. Kalau diskret, ini kalau dia kontinu. Ya. Baik, nah kita lihat nih, kita dapatkan tadi berapa atatannya? Mu-nya sama dengan 12/8 tuh berapa? 1,5 ya. Nah, berarti ini kita tinggal hitung x minus mu dikuadratkan. Tinggal kita hitung x minus mu-nya berapa. Sini kan, kemudian x minus mu dikuadratkan. Ini berapa nih? Minus 1,5. Ya, minus 1,5. Kemudian berikutnya minus 0,5 ya kan? Sini 0,5, kemudian 1,5. Ini dikuadratkan. Jadi 2,25, kemudian 0,25, 0,25, sini 2,25. Tinggal dikali nih. Untuk menghitung tadi var-nya ya, ragamnya, var x itu tinggal dikalikan. 0 kali 2,25 plus 1 kali 0,25 plus 2 kali 0,25 plus 3 kali 2,25. Jadi var x itu sama dengan ini, sigma x minus mu kuadrat kali fx ini kan. Jadi 2,25 kalikan 0 plus 0,25 kali 1 plus 0,25 kali 2 plus 2,25 kali 3. Berarti 0,75 tambah 6,75. 0,75 tambah 0,75. Berarti berapa tuh? 7,5 ya. Berarti ragam dari Pobacak ini adalah 7,5. Mu-nya 1,5, ragamnya var x ini sama dengan 7,5. Oke, itu ya. Jadi kita udah bahas di pertemuan ini Pobacak, kemudian apa tadi? Nilai harapan dan sebaran teoretik. Ada komentar atau pertanyaan? Izin bertanya, Ya, Pak. ya silakan. Itu mu-nya itu di angkanya bisa berubah atau emang ketetapan itu? Yang mana? Yang mu x itu. Ini. Iya itu. Itu angkanya. Ini kan dihitung dari sini. Tadi kan udah kita hitung. Oh, yang 0, tadi. yang tadi kan 0 kalikan 1/8. Tadi itu loh. Ini kan x kali px. Dapat setengah itu 1,5 kan? Oh, iya. Ya. Itu
Gitu ya, dihitung dari sini. Jadi hitung dulu mu-nya, baru dapat ini kan x minus mu. Ini ya, bukan tiba-tiba datang dari langit ini dihitung juga tadi. Oke, Pak. Ya, oke ya, 3/8 tambah 6/8 kalikan dengan 3/8 yang tadi itu loh, yang tadi 8,5. Oke ya. Oh iya, 6/4, 1,5. Ya, di 12/8. Oh iya benar, Pak. Oke. Baik, ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Sama satu lagi sih, Pak. Ya, Boleh, Pak? apa? Silakan. Yang tadi kan multinomial itu kan ada 10, kan kombinasi 10, 3, 2, sama 5 ya, Pak. Ya. Itu tuh berarti kombinasinya dihitungnya satu-satu. Satu-satu. Kombinasi 10 sama 3 gitu. Terus 10 sama 2, 10 sama 5. Tahu gimana? Hitung. Langsung itu jadi gini. Gimana, Pak? Saya udah ya, saya hapus dulu ya. Nah, ini rumusnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kalikan 2 faktorial. Kalau 10 di sini 2, 3, 5 misalkan. Ya, ini sama dengan 10 faktorial dibagi dengan faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Ini rumus ini. Ya, rumus ini. Ini ada rumus panjangnya nih. Nantilah kita di ini kalau ada sempat latihan ya. Jadi sebenarnya ini 10 faktorial per 2 faktorial kalikan dengan 8 faktorial. Ini kan itu kan. Kemudian 8 faktorial kalikan dengan 3 faktorial, 5 faktorial. Terakhir milih 5 kan. Diambil 2, diambil 3 kan, tinggal 5 kan. Berarti milih 5 faktorial per berapa nih? 0 faktorial kalikan dengan 5 faktorial. Jadi gini nih. Set 10, 2, 3, 5 ya kan? Jadi gini. Gini. Nah, ini ya kita coba jelaskan yang ini ya. Kenapa ini jadi ini? Langsung jadi ini kenapa? Nah, kan gitu. Kita lihat. Berarti ini ada 10 objek kan. Yang pertama kita ambil 2 dulu. Ya, kita ambil 2 nih. Memilih 2. Ya. Kemudian berikutnya akan kita pilih 3. Berikutnya kita akan pilih 5 kan gitu. Ya. Ini S1, E2 dan E3 kejadiannya kan. Memilih 2, 3 dan 5. Ya. Kalau objeknya ada 10, berarti yang pertama kali adalah mengambil apa? Memilih 2 dari 10. Kita ambil tuh 2 dari 10. Tinggal berapa? Tinggal 8 kan? Kan udah kita lempar 2 kali nih. Ya, tinggal 8. Yang 8 ini kita ambil 3, memilih 3 dari 8. Tinggal 5 kan? Nah, yang 5 ini kita pilih 5 kan? 5-5-nya kita pilih. 5 ini kombinasi 5. Sesuai kaidah pengadaan, kan dikalikan ya. Kalikan. Jadi 10 kombinasi 2 kali 8 kombinasi 3 kali 5 kombinasi 5. Ini kan, jadi 10 kombinasi 2, tadi kan 10 faktorial dikalikan dengan 8 faktorial
R dulu ya, sorry, rumusnya R dulu. 2 faktorial kalikan dengan 8 faktorial N min R, ya kan? Faktorial. Ini sebelahnya dikalikan dengan 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Ya, yang ini kalikan dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kalikan 0 faktorial. Coretkan 8 ini 5 dengan 5 kan jadi 10, 2, 3, 5. Ya, jadi memilih 2, 3, 5 dari 10 itu sama dengan ini. Kombinasinya. Ringkasan dari sini nih. Ya, ini rumus singkatnya kayak gini. Ya, gitu ya, Will ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Baik, masih ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, baik, kalau tidak ada, kita kembali lagi ke ini ya. Kembali lagi ke video. Ya, silakan diaktifkan lagi videonya. Silakan akhiri. Ya, masih ada 1/4 jam ya. Nanti kita akan lewat WA ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di WA. Ya, tolong ingatkan saya jam 10:05 ya. Will ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan WA ya.